wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang 7 cakra utama manusia yang ada di tubuh manusia. 7 cakra utama itu yaitu memiliki banyak manfaat jika kita mengetahui letak-letaknya, sehingga kita pada saat melakukan penyaluran energi atau penyembuhan, kita bisa mengetahui letak, posisi, dan keluhan-keluhan yang dirasakan. Maka dari itu, ikuti terus video saya. Bagi yang masih baru bergabung, silahkan subscribe dulu supaya saya lebih bersemangat memberikan cara-cara atau yaitu teknik-teknik yang lain tentang posisinya ilmu-ilmu terletak penyembuhan di kepala, dan sisi ilmu meditasi atau olah di ubun-ubun energi. itu di tengah-tengah. Oke, kita lanjut saja pada Fungsinya yaitu penjelasan untuk integrasi selanjutnya. dan pemahaman. Dan jika cakra ini terganggu, maka orang itu akan merasakan depresi, mengasingkan diri, ketidakmampuan untuk belajar, dan sulit untuk mengerti. Cakra mahkota adalah pusat masuknya energi ilahi ke seluruh lapisan tubuh dan kesadaran. Seseorang yang cakra mahkotanya berkembang dengan baik atau terawat akan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai rahasia-rahasia alam. Maka dari itu sangat baik untuk selalu menjaga cakra ini agar selalu bersih dan dapat menerima energi spiritual secara terus-menerus. Dan yang kedua yaitu cakra ketiga atau cakra ajna yang letaknya di antara kedua mata di dahi atau kening. Fungsinya yaitu untuk penglihatan, intuisi, penyatuan, dan lain-lain. Jika cakra ini terganggu, maka akan mengalami sakit kepala, mimpi buruk, gangguan penglihatan, dan yang berhubungan dengan mata. Cakra ini memberikan energi ke dua mata, hidung, dan kelenjar. Dan mengapa ini disebut sebagai mata ketiga? Karena cakra ini jika berkembang dengan bagus dan bersih, selalu terawat, sehingga dapat memberikan pewaskitaan atau kekuatan psikis lainnya. Cakra ini juga merupakan titik pemusatan dan pengatur dari cakra-cakra di bawahnya. Sering pula disebut berkaitan erat dengan pengetahuan alam, pengetahuan spiritual. Dan yang ketiga yaitu cakra tenggorokan. Posisinya terletak di tenggorokan. Fungsinya untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan kewibawaan dalam berbicara. Jika cakra ini terganggu, biasanya akan mengalami masalah pada pendengaran, leher, dan kerongkongan. Cakra tenggorokan ini adalah pusat penciptaan yang lebih tinggi atau daya kreativitas dan berhubungan antara manusia atau bersosialisasi. Sifat-sifat yang berkaitan dengan cakra tenggorokan yang berkembang dengan baik yaitu kepasrahan atau kebersihan atau keberhasilan atau keberlimpahan dan kesejahteraan serta pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan duniawi. Seseorang dengan cakra tenggorokan yang baik identik dengan karakter yang mudah bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk yang keempat yaitu cakra jantung. Posisi terletak di tengah-tengah dada yang berfungsi untuk menciptakan, untuk mencintai atau
berhubungan dengan cinta kasih, energi, tentang mental, kesadaran, dan penyembuhan. Jika ini terganggu, cakra jantung ini terganggu, maka berhubungan langsung dengan gangguan jantung, asma, dan paru-paru. Cakra ini memiliki peranan yang amat vital ya, dalam spiritual, karena hubungan sebagai lambang cinta kasih dan penyembuhan. Cakra jantung adalah pusat dari seluruh perasaan halus seperti kasih sayang dan cinta kasih. Cakra jantung yang selalu terawat dan berkembang dengan baik mampu menjadikannya rasa cinta, kasih sayang, serta berempati terhadap sesama. Namun jika cakra jantung yang kecil, kotor, tidak terawat, maka akan terhambat, dapat menyebabkan kecenderungan egois, sombong, fanatik, tamak, dan gelisah atau munafik, dan lain-lain. Yang kelima yaitu cakra pusat yang terletak di pinggang atau perut ya, pusar. Biasa disebut dengan solar plexus. Cakra ini berhubungan dengan pertumbuhan, penyembuhan, dan menerima dan mengeluarkan energi atau tenaga. Jika cakra ini terganggu, bisa menyebabkan gangguan pencernaan, borok atau luka, kencing manis, gangguan hati, dan metabolisme yang menyebabkan kegemukan. Cakra ini memiliki peranan penting sekali untuk mempertahankan vitalitas tubuh. Cakra pusat memiliki kaitan erat dengan sifat-sifat yang membawa kecenderungan seperti iri hati, rasa malu, tidak puas, sedih atau murung, benci dan takut, rasanya kurang aman. Akan tetapi apabila seseorang memiliki cakra pusat yang bagus dan selalu terawat dengan baik dan bersih, maka ia akan mampu mengatasi hal-hal seperti tersebut di atas dan mengubahnya menjadi yang positif, seperti rasa aman, puas, gembira, tenang, nyaman, dan penuh percaya diri. Untuk yang keenam yaitu cakra seks yang posisinya berada di bawah perut. Tanda terganggunya cakra ini pada kandungan, alat kelamin, ginjal, atau kandung kemih, sistem sirkulasi, dan yang berhubungan dengan alat vital. Fungsinya untuk seksual, kesenangan, keinginan, atau gaya hidup yang memanjakan emosi. Gangguan yang sering dialami jika cakra ini terganggu yaitu pada kandung kemih, ginjal, gangguan alat kelamin, dan problem seksual, atau gangguan pinggang, dan lain-lain. Cakra seks ini memiliki kaitan erat dengan reproduksi dan mempengaruhi aktivitas seksual. Seseorang dengan cakra seks yang bersih dan aktif, selalu terawat, mampu memiliki pikiran yang lebih positif, serta rasa percaya diri yang tinggi, sehingga memiliki mental yang baik. Sebaliknya, jika seseorang akan menjadi tidak peduli, kasar, pikiran negatif, dan termasuk seks yang menyimpang jika tidak terawat cakra-cakra seks ini. Dampaknya yaitu sangat negatif. Yang ketujuh yaitu
cakra dasar yang posisinya terletak di antara alat kelamin atau anus ya, ujung tulang ekor. Berfungsi untuk gaya hidup dan mengutamakan energi fisik. Gangguan yang dirasakan jika cakra ini terganggu yaitu seperti gangguan wasir, kegendutan, penyakit pegal pada pinggang atau radang sendi, gangguan lutut, dan lain-lain. Cakra dasar merupakan pusat energi dari tubuh fisik, kehidupan materi, dan keinginan untuk hidup. Dengan cakra dasar yang aktif dan bersih, maka seseorang memiliki kecenderungan untuk hidup dengan penuh bersemangat dan motivasi. Akan tetapi, jika ia hidup dengan bermalas-malasan, maka ia akan mudah kehilangan semangat hidup. Maka rawatlah dengan baik cakra-cakra ini dengan cara melakukan meditasi, olah napas, dan olahraga, supaya cakra-cakra ini selalu aktif dan bersih. Oke, saya rasa sekian dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan untuk teman-teman sekalian, supaya semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih.